Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sekarang menginjak pada materi terakhir pada persamaan garis lurus. Nah, di sini kita akan membahas tentang aplikasinya dari suatu persamaan garis lurus. Nah, di sini aplikasi itu adalah penerapan teori-teori pada persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Di sini diberikan dua contoh soal. Baik, kita langsung saja membahas pada contoh soal nomor pertama. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 15 km per jam. Nah, 15 km per jam. Setelah 3 jam, mobil tersebut menempuh jarak 45. Setelah 3 jam, mobil tersebut menempuh jarak 45 km. Berapa lama waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak 90 km? Nah, di sini kalian harus benar-benar jeli ya untuk bisa membaca dari soal cerita seperti ini gitu. Nah, di sini di awal ini sudah dijelaskan bahwa kecepatan tetapnya itu adalah 15 km per jam. Ini ya, 15 km per jam. Nah, maka satu jamnya ya, satu jamnya itu adalah 15 km. Kan? Kalau 2 jam, berarti ini kelipatan 15, 30 km. Kalau 3 jam, berarti 45 km. Nah, ini kan sudah sesuai dengan soal kan? Setelah 3 jam, mobil tersebut menempuh jarak 45 km. Sama ya? Nah, jika setelah ini, akan lebih baiknya kalian untuk membuat sebuah grafik. Ataupun kalian bebas sih, mungkin kalian mempunyai cara yang lain juga silahkan. Nah, berarti ini kalau misalkan kita membuat grafik, ya ini adalah waktunya, yang Y, dan ini yang X-nya ini adalah jarak. Nah, di sini kan 90, jadi kalian bisa dituliskan dari 10 dulu, 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan seterusnya sampai 90. Kemudian di sini jamnya, nah jamnya kalian bisa langsung tulis dari 1 sampai 7 jam dulu aja gitu ya. 7 jam dulu. Nah, setelah itu kita akan cari, tadi kan sudah diketahui bahwa 1 jamnya ini adalah 15. Maka di sini 1 jamnya ini 1 jam 15, berarti pertengahan antara 10 dan 20. Ya, ini adalah 15. Kemudian diketahui juga ini 3 jam, ini adalah 45. Berarti di antara 40 dan 50 di sini. Nah, kemudian sekarang kita kan mau cari berapa jam setelah menempuh jarak 90 km. Nah, berarti kalian tinggal cari aja. Berarti kan di sini kalau 3 jam 45, oh berarti kalau 45 ditambah 50 berarti berapa? 60. Nah, kemudian kalau 5, berarti tinggal 60 ditambah 15 berarti 75. Berarti di antara ya di sini. Nah, di antara. Berarti kalau 6, 75 ditambah 15 berarti 90. Oh, ternyata jarak 90 km ini ternyata ditempuh dalam waktu 6 jam begitu. Ya. Jadi di sini sudah kita dapat jawabannya yaitu 6 jam. Ataupun kalian di sini bisa ada penjelasannya. Ya. Jadi mobil tersebut memerlukan waktu dalam 6 jam. Baik. Kemudian pada soal nomor 2, harga 2 buah permen dan 3 buah coklat adalah Rp800. Adapun harga sebuah permen dan 5 buah coklat adalah Rp1.100. Tentukan A. Harga sebuah permen. Kemudian yang B-nya yang B-nya adalah harga sebuah coklat. Kemudian
Yang C-nya adalah harga 4 buah permen dan 1 buah coklat. Ya, jadi ini ada 3 pertanyaan. Nah, bagaimana nih cara menjawabnya? Nah, berarti kalian di sini harus buat dulu dalam pemisalan. Nah, materi ini masuk pada materi minggu lalu, ya, di mana kita membahas tentang substitusi, gitu kan? Maka ini pun menggunakan cara substitusi. Nah, di sini untuk menjawab soal ini ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, gunakan pemisalan untuk nama benda. Nah, berarti ini misalkan, atau contohnya. Nah, di sini coba permen, yaitu kita misalkan X, kemudian coklat kita misalkan Y, gitu ya. Permen kita misalkan X, coklat kita misalkan Y. Berarti kita misalkan permen X, coklatnya Y. Apakah ini harus X atau apakah ini harus Y? Bebas. Kalian bisa Z, bisa Q, bisa S, misalkan gitu ya. Cuman umumnya kita menggunakan ini X dan Y. Nah, setelah kita buat pemisalan seperti itu, nah, sekarang kita masukkan pada model matematikanya. Nah, di sini kita ketahui pada soal ceritanya adalah 2 permen, 3 coklat. Coba perhatikan. Harga 2 buah permen dan 3 coklat, Rp 800, gitu ya. Nah, kita tulis harga 2 permen dan 3 coklat, karena dan berarti ditambah, itu harganya Rp800. Kemudian, sini juga sebuah permen dan 5 buah coklat 1.100. Sebuah permen, sebuah berarti 1 permen, dan 5 coklat adalah 1.100. Nah, di sini kita ubah permen dan coklatnya oleh pemisalan yang sudah kita buat tadi. Di mana permen tadi itu adalah X. Ya, ini permen ini adalah X dan coklatnya ini adalah Y. Berarti ini kita rubah. 2 permen, maka 2X. Kenapa X? Karena di sini pemisalannya adalah permennya X. Jika kalian menggunakan pemisalannya ini Z, maka ini jadi 2Z. Gitu ya. Kemudian, ditambah 3 coklat, berarti ditambah 3Y. Karena coklat di sini pemisalannya adalah Y. Sama dengan 800. Kemudian ini 1 permen, berarti ini X. Gitu ya. Karena ini kan permen kan 1, X juga 1 seperti ini kan. Ditambah 5 coklat, berarti 5Y, sama dengan ini 1.100. Nah, gitu. Baik, kemudian kita cari angka atau persamaan. Nah, di sini kan didapat kita tulis ini persamaan pertama, yang ini adalah persamaan kedua. Begitu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kalian ambil salah satu persamaan yang nilainya kecil, maka kita ambil persamaan kedua. Kenapa kita tidak menggunakan persamaan pertama? Karena di sini pada persamaan pertama ini akan sedikit ribet gitu ya. Jadi kita cari aja yang lebih gampang, yang lebih kecil angkanya. Bagus-bagus kalian ini menggunakan angka yang minimal. Di sini hanya X aja, atau soalnya itu adalah Y saja. Di sini kan ada di persamaan 2, di sini ada X aja gitu ya. Nah, gitu. Biar untuk mempermudah. Jadi kita ini menggunakan persamaan kedua. Yang pertama kalian tulis dulu saja, yaitu persamaan kedua X tambah 5Y sama dengan 1.100. Kemudian kita tinggalkan menjadi yang X aja. Intinya itu kalian tinggalkan yang bernilai 1 gitu ya. Maka ini kan yang X ya. X ini kan 1. Nah, kemudian yang 5Y-nya, ini nih, 5Y-nya kita pindahkan ke kanan. Ingat ketika dipindahkan, maka berubah tanda positif
maka menjadi negatif 5Y, gitu ya. Maka ini nilainya adalah X, gitu. Nah, misalnya ini ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan jika ada soalnya seperti ini? Seandainya yang X itu adalah 5, kemudian Y-nya itu adalah bernilai Y saja, sama dengan 1100. Nah, apakah ini menjadi X di sini sebelah kirinya? Tidak. Kalian lihat mana yang bernilai 1. X apa Y? Kalau X 5, kalau Y 1. Nah, berarti kita ambil yang Y 1-nya. Maka yang mana dipindahkan? Berarti yang ini 5 kita pindahkan. Gitu. Agar yang kiri ini adalah bernilai 1. Gitu ya. Nah, di sini maka 1100 yang positif dipindahkan menjadi negatif 5X. Gitu ya. Ini jika seperti ini. Jadi kalian yang sebelah kiri itu harus ditinggalkan yang bernilai 1. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah substitusikan atau ganti nilai X, yaitu 1100 kurang 5Y ke dalam persamaan ke 1. Nah, kalian juga di sini dalam menentukan persamaannya, coba perhatikan. Dalam menentukan persamaannya, kenapa ini harus dimasukkan ke dalam persamaan ke 1? Kenapa tidak kedua, gitu ya? Nah, karena tadi kita sudah mengambil persamaan kedua, nah kedua nih, maka 2 ini telah kita gunakan, maka tersisa yang mana? Berarti yang pertama, gitu. Jadi ini substitusikan ganti nilai X, yaitu 1100 kurang 5Y ke dalam persamaan ke 1, karena belum digunakan. Baik. Nah, di sini kita gantikan nilai X-nya oleh 1100. Kita tulis persamaan ke satunya, 2X ditambah 3Y sama dengan 800. Ya. Nah, kalian gantikan nilai X ini oleh 1100 dikurangi 5Y. Nah, gitu. Jadi ini 2 dalam kurung, ya. Ini dikurungin nih. Dikurungin 1100 dikurangi 5Y ditambah 3Y sama dengan 800. Selanjutnya ini kita kali pelangi ini. Dikali 2 kali 1100, 2200. Kemudian 2 dikali negatif 5Y, negatif 10Y. Ditambah 3Y sama dengan 800. Nah, kemudian kita tambahkan negatif 10Y ditambah 3Y berarti berapa? Negatif 7Y. Gitu ya. Jadi ini 2200 dikurangi 7Y. Negatif 7Y didapat dari mana? Didapat dari negatif 10Y ditambah 3Y. Paham ya? Sama dengan 800. Kemudian, di sini maka didapat, nah yang kiri ini, kita sisakan yang mempunyai variabel. Ya. Apa itu variabel? Variabel itu adalah X, Y, atau ABCD, abjad lah. Nah, di sini kan hanya ada Y ya, abjadnya atau ABCD-nya, alfabetnya. Maka kita sisakan yang kiri ini adalah Y saja. Maka, yang tidak punya variabel kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 800 ini positif dipindahkan menjadi negatif 2200 gitu ya. Sehingga didapat ini diturunkan kembali negatif 7Y sama dengan 800 dikurangi 2200 itu adalah negatif 1400. Maka di sini Y-nya adalah negatif 1400 dibagi negatif 7. Gitu ya. Nah, jika seandainya, ini biasanya banyak juga yang lupa. Ini dari mana negatif 7? Dari sini. Seandainya ini adalah negatif 5, maka di bawahnya negatif 5. Gitu ya. Tapi ini kan soalnya negatif 7, maka di sini soalnya negatif 7. Jadi jangan sampai kalian kebalik, oh jadi Y-nya itu adalah negatif 7 per negatif 1400.
400. Nah, ini salah. Ini kebalik, gitu ya. Jadi depan dulu, baru yang nilai Y-nya. Gitu. Negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Kemudian 1400 dibagi 7, maka hasilnya 200. Gitu ya. Nah, maka selanjutnya ini sudah kita ketahui nilai Y-nya ini ya, yaitu 200. Kita kunci dulu. Nah, kemudian selanjutnya substitusikan nilai Y, yaitu 200, ke dalam salah satu persamaan. Ya. Nah, selanjutnya ini kalian, nilai Y ini kita gantikan, substitusikan ke dalam salah satu persamaan. Bebas kalian mau menggunakan persamaan pertama atau menggunakan persamaan kedua. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kita memilih persamaannya? Apakah ke satu atau kedua ini ya? Apakah ke satu atau kedua? Karena persamaan pertama dan kedua ini tadi ini kan sudah digunakan. Ya, tadi ini lihat coba. Ini menggunakan persamaan kedua. Kemudian lagi ini menggunakan persamaan ke satu. Karena dua-duanya telah digunakan, maka selanjutnya kita bebas untuk menggunakan dalam hal memilih persamaan. Di sini berarti kalian cari kira-kira persamaan yang paling mudah, yang angkanya lebih kecil. Yang angkanya lebih kecil apakah persamaan pertama atau kedua? Ya, kita cari yang variabelnya itu lebih kecil atau yang ada yang satu deh. Nah, kita kan ini ada nih. Nah, ini aja. Kita ambil. Ya, kita ambil ini persamaan kedua. Kalau misalkan kalian, saya mau mengambil persamaan pertama, silahkan. Ya, jadi untuk memilih persamaan ini, mau satu silahkan, mau kedua silahkan. Nah, di sini dalam contoh kita menggunakan persamaan kedua. Nah, ini persamaan keduanya ditulis dulu, X ditambah 5Y sama dengan 1100. Nah, kemudian nilai Y, yaitu 200, kita gantikan. Ini kan Y nih. Y ini kita gantikan oleh nilai Y yang sudah kita ketahui, yaitu 200. Nah, gitu. Ini 200 ya. Maka didapat 5 dikali 200, ini X tambah 1000, berarti ya 5 kali 200, 1000 sama dengan 1100. Ingat, ini ada variabel, ini tidak punya, maka yang tidak punya kita pindahkan. 1000 positif dipindahkan menjadi negatif 1000. Maka yang kiri sisanya adalah X. Jadi 1100 dikurangi 1000 yaitu 100. Kita kunci. Ya. Nah, ingat tadi kita misalkan Y itu apa? Coba kita misalkan. Tadi kita misalkan bahwa Y itu adalah coklat. Nah, Y itu adalah coklat. Nah, berarti Y ini adalah coklat. Kemudian, X ini adalah permen. Maka didapat permennya adalah 100 dan coklatnya ini adalah 200. Gitu ya. Nah, maka tadi harga sebuah permennya berapa? Kan sudah ada ini. Ini permen ya. Ini harga sebuah permennya 100. Harga sebuah coklatnya berapa? Nah, ini. Itu Y, coklat 200. Harga 4 buah permen dan 1 buah coklat berapa? Ya udah, ini tinggal 4X, karena 4 buah permen berarti 4X ditambah 1 buah coklat berarti Y. Gitu ya. Nah, gini. Nah, maka didapat, ini kan 4, ini 4, maka ini tulis 4. Ini X ya. Kita sudah ketahui bahwa nilai X atau permen ini adalah 100. Ditambah ini Y. Y itu kan kita sudah dapat nih, ini. Y itu
200. Maka didapat 4 dikali 100, 400. Ditambah 200 berarti 600. Baik, dicukupkan sekian untuk pembahasan dari materi aplikasi persamaan garis lurus ini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.